Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Arbi. Tetap di sini di channel tentang kalimat. Kali ini kita akan membahas konsep kiamat dalam agama-agama besar di Indonesia. Nah, teman-teman sekalian, ternyata hampir di semua agama itu ada konsep hari akhir dengan segala nama dan istilah di masing-masing agama. Nah, teman-teman, kata kiamat itu berasal dari bahasa Arab, yaitu Al-Qiyamah atau Yaumul Qiyamah. Di dalam Islam, kiamat dibagi menjadi dua, yaitu kiamat kubro dan kiamat sugro. Dan saya rasa kita sudah tahu perbedaan dari dua kiamat tersebut. Oleh karena itu, selanjutnya kita akan membahas hari kiamat dalam agama-agama lain yang menurut saya konsepnya juga cukup epik. Yang pertama, agama Yahudi. Dalam agama Yahudi, hari kiamat disebut dengan istilah Akharit Hayamim. Di hari akhir, dalam agama Yahudi, mereka meyakini bahwa nanti akan datang penolong atau juru selamat yang disebut dengan Mesia. Kalau di dalam Islam, itu disebut Al-Masih, Isa Al-Masih. Beliau juga diyakini akan datang di hari akhir untuk membunuh Dajjal. Kalau di dalam agama Yahudi, hari akhir itu bisa diperkirakan seperti yang dijelaskan dalam kitab Talmud, yang mana bahwa Mesias akan datang 6000 dalam hitungan tahun Ibrani atau hitungan tahun Yahudi. Artinya 6000 tahun dalam hitungan tahun Ibrani sama dengan tahun 2240 Masehi, tepatnya tanggal 16 September. Dalam kitab Talmud dikatakan bahwa Mesias akan berada di bumi selama kurang lebih 1 tahun, yaitu tanggal 29 September 2239 sampai 16 September 2240. Dan setelah dunia hancur, selanjutnya akan ada penghidupan kembali di alam yang berbeda, yang biasa disebut dengan istilah Olam Haba, yang diterjemahkan sebagai dunia baru. Kalau kita sebagai umat muslim biasa menyebutnya dengan akhirat. Setelah itu, penghakiman untuk yang akan masuk surga dan neraka, dan akan ada pensucian jiwa juga bagi orang-orang yang berdosa dalam waktu 11 atau 12 bulan menurut yang dijelaskan dalam kitab Talmud. Namun, orang-orang yang dosanya lebih banyak akan disucikan lebih lama lagi. Yang kedua, Kristen. Dalam ajaran Kristen itu, Yesus akan datang untuk yang kedua kali, yang mana itu menunjukkan terjadinya hari akhir. Dalam perjanjian baru, Yesus menyebut hari akhir itu merupakan hari yang penuh kesengsaraan, penderitaan, dan hari pembalasan serta penghakiman. Adapun kapan Yesus datang untuk kedua kali, sebenarnya dalam Kristen sudah banyak yang memprediksi. Namun dalam Bible, Yesus sendiri tidak mengetahui kapan tibanya kiamat, sebagaimana yang berbunyi dalam Markus pasal 13 ayat 32. Tentunya ini memiliki interpretasi yang berbeda-beda dalam agama Kristen sendiri. Yang ketiga, Hindu. Dalam Hindu, konsep kiamat agak berbeda, teman-teman, dan cukup menarik juga untuk diketahui. Umat Hindu mempercayai bahwa setelah seseorang mati, itu akan hidup kembali dengan raga yang berbeda, dengan raga yang baru. Tentunya beberapa dari kalian sudah cukup familiar dengan konsep yang seperti ini ya. Ya, konsep seperti ini biasa disebut dengan reinkarnasi, atau mereka menyebutnya dengan istilah punar bawa atau samsara. Konsep ini sangat berbeda dengan konsep pada ajaran-ajaran Abrahamik seperti Yahudi, Kristen, dan Islam. Punarbawa atau samsara artinya siklus kehidupan manusia itu tidak ada hentinya karena dia akan terus bereinkarnasi. Pada ajaran Abrahamik, mereka meyakini bahwa siklus kehidupan alam semesta itu linier, yang biasa disebut dengan kosmologi linier. Sedangkan pada ajaran Hindu meyakini bahwa siklus kehidupan alam semesta itu berputar terus atau kosmologi siklik. Nah, menariknya teman-teman, dalam agama Hindu, kiamat terjadi ketika
Dewa Brahma sudah tutup usia. Nah, siapa Dewa Brahma itu? Dewa Brahma ialah dewa pencipta menurut kepercayaan umat Hindu. Kemudian ada Dewa Siwa yang ditugaskan untuk melebur dan menghancurkan alam semesta ini. Lalu ada Dewa Wisnu yang ditugaskan untuk memelihara dan melindungi segala ciptaan Tuhan. Nah, siapa Tuhan yang menugaskan dewa-dewa di ajaran Hindu ini? Tuhan dalam ajaran Hindu adalah Brahman. Brahman ya, bukan Brahma. Brahman itu Tuhan. Kalau Brahma itu dewa. Tuhan itu berbeda dengan dewa. Kalau Tuhan itu tidak memiliki patung. Tapi kalau dewa itu ada patung-patungnya. Nah, setelah Dewa Brahma ini tutup usia, baru kiamat itu terjadi. Atau kiamat dalam Hindu akan terjadi ketika Dewa Brahma telah tutup usia. Peristiwa tersebut yaitu kiamat. Dalam ajaran Hindu disebut dengan Mahapralaya. Dan setelah itu alam semesta ini kosong. Lalu kemudian setelah alam semesta ini kosong, Tuhan mereka yaitu Brahman menciptakan lagi Dewa Brahma atau Dewa Pencipta. Nah, kemudian Dewa Brahma ini menciptakan alam semesta kembali beserta kehidupan-kehidupan di dalamnya. Kemudian hal yang menarik juga di dalam ajaran agama Hindu ini yaitu berapa umur dari Dewa Brahma. Dewa Brahma itu berumur 100 tahun kalpa. Kalpa merupakan satuan waktu dalam agama Hindu. 1 tahun kalpa pada Dewa Brahma sama dengan 3.110.400.000.000 tahun di bumi. Jadi jika Dewa Brahma hidup 100 tahun kalpa, maka dalam hitungan bumi dikalikan saja 100. Dalam agama Hindu, kehidupan di dunia ada 4 zaman. Yang pertama, Satya Yuga, berlangsung selama 1.728.000 tahun. Yang kedua ada Treta Yuga, berlangsung selama 1.296.000 tahun. Ketiga ada Dwapara Yuga, berlangsung selama 864.000 tahun. Yang keempat ada Kali Yuga, berlangsung selama 432.000 tahun. Nah, masa yang kita jalani sekarang itu berada pada masa atau era Kali Yuga yang bermula sejak 17 atau 18 Februari 3102 sebelum Masehi hingga akan berakhir 423.000 tahun ke depan, yakni tahun 420.899 Masehi. Pada akhir zaman nanti, di saat dunia mengalami kehancuran dan kekacauan, akan datang juru selamat yang disebut dengan Kalki Avatar, yang merupakan reinkarnasi dari Dewa Wisnu yang muncul dengan kuda putih. Namun hari kiamat dalam agama Hindu itu akan terjadi dalam waktu yang sangat lama, karena usia Dewa Brahma yang juga sangatlah panjang. Keempat, agama Buddha. Buddha juga menganut atau mempercayai reinkarnasi seperti halnya pada ajaran Hindu. Menariknya, dalam ajaran Buddha, konsep kosmologi alam semesta menceritakan bahwa sebelum bumi ini ada, itu ada bumi-bumi yang lain. Jadi di alam semesta ini ada banyak sekali bumi-bumi. Nah, kiamat dalam ajaran Buddha berbeda dengan kiamat pada agama-agama yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Karena dalam Buddha, kiamat itu bukan tentang kehancuran seluruh alam semesta, tetapi tentang kehancuran suatu planet, kehancuran bumi. Dan itu akan terjadi sangat lama, karena kehancuran bumi menurut ajaran Buddha adalah terjadi secara natural. Setelah bumi hancur, akan tercipta bumi yang baru, sehingga kiamat dalam Buddha itu bukan akhir, tapi merupakan awal dari kehidupan bumi yang baru. Nah, dijelaskan dalam Anguttara Nikaya bahwa dalam masa yang begitu panjang, nanti akan ada bumi yang memiliki lebih dari 7 matahari, sehingga membuat bumi terbakar dan akhirnya lenyap. Kiamat dalam Buddha juga berkaitan dengan kemerosotan moral, sama seperti agama-agama yang lain.
umat Buddha mulai banyak yang tidak mengamalkan ajaran Buddha, sampai akhirnya tidak ada sama sekali yang mengamalkan. Sehingga diutuslah seorang Buddha untuk menegakkan dharma dan moral yang disebut dengan Buddha Maitreya. Nah, saat Buddha Maitreya ini datang, umat manusia memiliki masa umur mencapai 80.000 tahun. Kalau begitu, umat manusia masih memerlukan waktu yang sangat lama untuk mencapai evolusi harapan hidup hingga usia 80.000 tahun. Jadi, menurut agama Buddha, kiamat atau kehancuran bumi ini dan datangnya Buddha Maitreya tidak akan terjadi dalam waktu dekat ini. Bahkan masih sangat lama berdasarkan tanda-tanda yang diberikan tadi, yaitu manusia harus berumur 80.000 tahun dulu dan matahari berjumlah 7. Oke teman-teman, mungkin cukup segini saja untuk topik kita kali ini. Jadi kesimpulannya, yang pertama, semua agama khususnya yang ada di Indonesia mempercayai akan adanya hari kehancuran dunia atau yang biasa disebut dengan kiamat. Yang kedua, semua agama sepakat bahwa akhir zaman merupakan kondisi kemerosotan moral, kekacauan, kesusahan, dan kehancuran. Yang ketiga, adanya juru selamat yang datang saat kiamat terjadi untuk mengentaskan kekacauan dunia. Oke, cukup sekian penjelasan dari kami. Apabila teman-teman ada kesimpulan lain, silahkan tuliskan di kolom komentar. Like dan share ke teman-teman kalian jika konten ini bermanfaat. Jika teman-teman ingin tahu update dari kami, klik tombol subscribe dan tekan loncengnya agar teman-teman jadi orang pertama yang mendapat notifikasinya. Terima kasih dan mohon maaf jika banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.